Halo, kembali lagi di Roverall Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas narasi yang sedang viral beberapa waktu ke belakang ini. Yang akan kami bawakan berkaitan dengan nasi padang babi yang sempat viral itu. Kenapa hal-hal seperti ini menjadi sensitif itu, bagaimana latar belakangnya, dan juga sebenarnya orang itu seharusnya bagaimana menanggapi hal-hal yang berbau dengan budaya seperti masakan Padang ini gitu. Langsung saja kami narasikan sebenarnya akar masalahnya itu bagaimana. Jadi si Sergio ini awal mulanya menceritakan ide dia kenapa membuat nasi padang babi yang viral kemarin. Itu didasari atas kecintaannya terhadap nasi padang, karena dia ini menurut berita yang gue baca, dia ini doyan banget makan nasi padang sampai-sampai seminggu sekali itu nggak mungkin nggak makan nasi padang. Paling nggak selama seminggu itu sekali lah dia makan nasi padang gitu kan. Jadi saking doyannya, saking demennya dia, dan juga mungkin dia punya ide untuk berbisnis dan dia menganggap ini sebagai suatu inovasi di dalam berbisnis gitu kan. Akhirnya dia dia jualan aja itu nasi padang babi dengan brand Babi Ambo. Nah, kenapa Sergio memasukkan nama Babi Ambo ataupun mengheadline gitu ya, menggarisbawahi nama Babi Ambo itu atau nama masakan Padang babi ini? Sebenarnya niat dia adalah supaya orang-orang itu tahu sebenarnya di dalam masakan Padang yang dia jual itu mengandung babi, supaya juga orang-orang yang membeli masakan Padang itu tidak tertipu gitu, tidak tertipu kalau di dalam warung dengan brand dia ada masakan yang mengandung babi gitu. Karena juga makanan-makanan yang dijual oleh brand Ambo ini sebenarnya ada juga korelasi dengan masakan-masakan Padang. Sebagaimana contoh di dalamnya ada gulai, ada rendang dan lain sebagainya gitu. Jadi karena korelasi yang sangat erat gitu dan latar belakang masakan babi itu di latar belakangi oleh masakan Padang, jadilah dia menamakan nasi Padang Babi Ambo. Hingga pada akhirnya seminggu kemarin ya, beberapa waktu ke belakang, banyak nih orang yang tahu gitu brand Babi Ambo ini dia menyediakan nasi padang yang lauknya adalah babi. Padahal dia menceritakan di situ bahwasannya toko dia itu cuma berjalan 3 bulan di awal pandemi, di akhir 2019 dan di awal 2020, dan dia tutup itu sebelum lockdown kalau berdasarkan cerita yang gue baca di artikel gitu kan. Ya, kasusnya sekarang bagaimana kasus berkaitan dengan si Sergio ini? Setelah dipanggil oleh pihak kepolisian, Sergio menyatakan bahwasanya dia menyatakan memohon maaf gitu karena atas dasar ketidaktahuan dia bahwasanya masakan Padang ini kalau kita pahami memiliki filosofis yang tinggi dan juga historis yang panjang gitu kan. Dengan keterbatasan dia tentang historis dan filosofis itu menjadikan dia tidak mengetahui bahwasanya ketika mengubah suatu masakan Padang yang memiliki image bahwasanya kental dengan agama dan budaya itu merupakan hal yang tidak tepat. Dia memohon maaf atas hal itu. Di dalam berita yang gue baca dia bilang, saya pribadi mewakili brand sebelumnya yang disebut Babi Ambo yang pernah beroperasi selama beberapa bulan, ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, terutama buat teman-teman atau saudara-saudara saya yang mungkin merasa tersinggung. Ini pure, ini murni, hanya saya mencoba usaha, jadi bukan maksud saya menghina siapapun. Kalau dari pihak kepolisian sendiri, pihak Polsek Kelapa Gading telah menindaklanjuti ya adanya laporan perihal restoran homemade yang menjual online Padang namun bahan bakunya babi. Ya, setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi juga udah datang ke rumah yang bersangkutan. Rumah tersebut adalah rumah tinggal, jadi bukan restoran gitu. Itu kata polisi yang gue baca dari berita. Dan bagaimana hasil penyidikan dari polisi? Hasil penyidikan dari polisi menyatakan bahwa tidak ada unsur delik pidana pada perbuatan yang dimaksud ini.
Ya meskipun begitu, kalau menurut gua norma ini ada 4 ya, ada norma kesusilaan, kesopanan, norma hukum, dan juga norma agama. Meskipun dia tidak melanggar norma hukum, akan tetapi bagi gua dia tetap masuk atau melewati batas di dalam norma kesopanan yang ada di masyarakat gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kenapa sih masakan Padang ini bisa sesensitif itu? Ya kita juga tahu lah ya gitu gimana enaknya makan nasi Padang, makan masakan Padang itu. Bagaimana enaknya dengan bumbu-bumbu rempah yang banyak, bumbu rempah yang kuat, cita rasa yang khas dan kuat. Kita baru ngobrolin masakan Padang aja, rasanya udah kebayang gitu. Oh, gue pengen nih makan nasi Padang gitu kan. Apalagi dengan bumbu-bumbunya, luar biasa lah itu nasi Padang gitu kan. Nah, kita bahas sejarahnya, historisnya gitu, historis panjang yang melatar belakangi hadirnya nasi Padang, dan juga kenapa sebenarnya nasi Padang itu punya filosofi yang tinggi. Nah, ayo kita ikutin video ini. Pertama-tama gue akan membahas kultur dari si pembuat nasi Padang ini, yaitu orang Minangkabau. Minangkabau ini, atau yang biasa disebut dengan Minang, merujuk pada entitas kultur dan juga geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dengan identitas agama Islam. Jadi juga dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan dengan orang Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Namun mereka biasanya akan menyebut kelompoknya ini dengan urang awak. Awak sendiri itu berarti saya, aku, atau kita dalam ucapan keseharian orang Minang. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan urang awak ini apa? Ya sebenarnya orang Minang itu sendiri. Makanya mereka menyebut diri mereka dengan sebutan urang awak gitu. Menurut Haji Ali Akbar Nafis, yang mana dia ini adalah seorang sastrawan, budayawan, pelukis, dan politisi Indonesia asal Sumatera Barat, Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki, serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Walaupun budayanya sangat kuat, diwarnai ajaran agama Islam. Thomas Stamford Raffles setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau, tempat kedudukan kerajaan Pagaruyuang, menyatakan bahwa Minangkabau ialah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu, yang kelak penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur. Masyarakat Minang ini juga bertahan sebagai penganut matrilinealisme yang terbesar di dunia gitu. Selain itu juga etnis ini telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa Prahindu dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal penting dan permasalahan hukum. Prinsip adat Minangkabau ini tertuang dalam pernyataan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran. Yang berarti adat berlandaskan dengan ajaran Islam. Jadi orang Minangkabau ini memang punya kemenonjolan tersendiri, atau mereka sangat menonjol di dalam dunia perniagaan. Sebagai profesional juga, sebagai intelektual juga, mereka punya sisi menonjol di wilayah itu. Mereka juga merupakan pewaris dari tradisi lama kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan dinamis. Jadi misal gitu kan, masyarakat Minangkabau atau orang Minangkabau ini berjumlah 100 juta secara keseluruhan, ini misal ya, lebih dari setengahnya, berarti lebih dari 50 juta orang-orang Minangkabau ini berada di perantauan, menandakan bahwasanya mereka memang punya jiwa perniagaan yang kuat gitu. Mereka orangnya dinamis gitu kan. Nah, ini yang menjadi bahasan kita nantinya. Ada satu yang paling khas dari masyarakat Minangkabau, yaitu mereka memiliki makanan khas
yang sangat populer dengan sebutan masakan Padang. Yang mana masakan Padang ini bukan hanya terkenal di dalam negeri, tapi juga dia terkenal sampai ke mancanegara. Berkaitan dengan asal-usul orang Minangkabau dari Tambo. Nah, kalau Tambo ini menurut KBBI memiliki arti sejarah atau babat atau hikayat atau riwayat kuno. Dalam arti lain juga diartikan dalam KBBI arti lain bahwasanya Tambo ini uraian sejarah suatu daerah yang seringkali sudah bercampur dengan dongeng. Dalam pengertian lain juga, Tambo Minangkabau adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan asal-usul suku bangsa, negeri dan tradisi dan alam Minangkabau. Tambo Minangkabau ditulis dalam bahasa Minangkabau yang berbentuk prosa. Dari Tambo inilah yang secara turun-temurun diterima menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walau Tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda berbanding fakta, serta cenderung kepada sebuah karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. Namun, kisah Tambo ini sedikit baiknya juga dapat dibandingkan dengan Sulalatus Salatin yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba, seorang atau salah seorang keturunan dari Iskandar Zulkarnain. Cerita ini menurut buku yang ditulis oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Dia menulis buku ini yang berjudul Malay Analysis oleh si seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Thomas Stamford Raffles tadi. Masyarakat Minang ini juga merupakan bagian dari masyarakat Dutro Melayu atau Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2500 sampai dengan 2000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri aliran sungai Kampar sampai ke dataran tinggi yang disebut Darek dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau. Beberapa kawasan Darek ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luhak, yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luhak Nantigo, yang terdiri dari Luhak Limo Pulua, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Data. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan Luhak tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut Afdeling, dikepalai oleh seorang residen yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama Tuan Luhak. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk, masyarakat Minangkabau menyebar ke kawasan Darek yang lain, serta membentuk beberapa kawasan tertentu menjadi kawasan rantau mereka sendiri. Konsep rantau bagi masyarakat Minang merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Rantau juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan, kawasan perdagangan. Rantau di Minangkabau dikenal dengan Rantau Nanduo, terbagi atas rantau di Hilia, kawasan pesisir timur, dan rantau di Mudia, kawasan pesisir barat. Namun sejak abad ke-19, penyebutan Minang dan Melayu mulai digunakan untuk membedakan budaya matrilineal yang tetap bertahan pada etnis Minang berbanding patrilineal yang dianut oleh masyarakat Melayu pada umumnya. Masyarakat Minang saat ini merupakan pemeluk agama Islam. Bahkan jika ada masyarakat yang keluar dari agama Islam atau biasa disebut dengan murtad, secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang. Dalam istilahnya disebut dibuang sepanjang adat. Agama Islam ini juga diperkirakan awal mula masuk melalui kawasan pesisir timur, walaupun anggapan juga ada dari kawasan pesisir barat, terutama pada kawasan Pariaman. Namun kawasan Arcat atau Aru dan Rokan serta Indragiri yang berada pada pesisir timur juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau, dan Sungai Kampar maupun Batang Kuantan berhulu pada kawasan pedalaman Minangkabau. Sebagaimana pepatah yang ada di masyarakat, adat manurun,
Syarak Mandaki. Adat diturunkan dari pedalaman ke pesisir, sementara agama Islam datang dari pesisir ke pedalaman. Serta hal ini juga dikaitkan dengan penyebutan orang Siak merujuk pada beberapa orang yang soleh, ahli, dan tekun dalam agama Islam masih tetap digunakan di dataran tinggi Minangkabau. Sebelum Islam juga diterima secara luas, masyarakat ini dari beberapa bukti arkeologis menunjukkan pernah memeluk agama Buddha, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya, Dharmasraya, sampai pada masa-masa pemerintahan Aditya Warman dan anaknya Anangga Warman. Kemudian perubahan struktur kerajaan dengan munculnya kerajaan Pagaruyung yang telah mengadopsi Islam dalam sistem pemerintahannya, walau sampai dengan abad ke-16, Suma Oriental masih menyebutkan dari 3 Raja Minangkabau hanya 1 yang telah memeluk Islam. Kedatangan Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang dari Makkah sekitar tahun 1803 memainkan peranan penting dalam penegakan hukum Islam di pedalaman Minangkabau. Walau pada saat bersamaan muncul juga nih tantangan dari masyarakat setempat yang masih terbiasa dalam tradisi adat, dan puncak konfliknya ini adalah munculnya Perang Padri. Setelah itu barulah muncul kesadaran bahwa adat haruslah berasaskan Al-Quran di tengah masyarakat Minangkabau. Ini mungkin yang menjadi historis panjang gitu ya, kenapa orang Minangkabau itu sangat menjunjung tinggi historis, dan juga berkaitan dengan masakan Padang itu punya filosofi yang tinggi atau filosofi yang panjang gitu, bukan hanya sekedar makanan gitu. Kita masuk ke masakan Padang. Yang paling membuat masyarakat Minang juga dikenal adalah akan keanekaragaman masakannya dengan cita rasa yang pedas, membuat masakan ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia sehingga bisa ditemukan di seluruh Nusantara. Di Malaysia pun dan di Singapura pun masakan ini juga sangat digemari, begitu pula dengan negara-negara lainnya. Bahkan seni memasak yang dimiliki oleh masyarakat Minang ini juga berkembang di kawasan-kawasan lain seperti Riau, Jambi, dan Negeri Sembilan, Malaysia. Salah satu masakan tradisional Minang yang terkenal adalah rendang. Masakan Minang atau lebih dikenal dengan masakan Padang, begitu pula dengan restoran atau rumah makan yang khusus menyajikan disebut dengan restoran Padang. Padahal dalam masyarakat Minang itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dalam pemilihan bahan, proses memasak, bergantung kepada daerahnya masing-masing. Masakan Padang ini juga adalah nama yang digunakan untuk menyebut segala jenis masakan yang berasal dari kawasan Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Semua jenis masakan ini populer dengan sebutan masakan Padang. Meskipun sesungguhnya berbagai resep masakan Sumatera Barat mayoritas tidak berasal dari Padang. Misalnya dari kota Bukit Tinggi, dari Solok, dari Payakumbuh, Padang Pariaman, dan rumah makan Urang Awak ini adalah sebutan tadi untuk usaha rumah makan yang khusus menyajikan masakan Padang di luar daerah. Jadi dalam pengelolaan usahanya, masakan Padang juga punya ciri khas di dalam pengelolaan masakan Padang itu. Yang menarik adalah manajemen di dalam pengelolaan rumah makan masakan Padang ini. Pada umumnya manajemen rumah makan Padang dikelola oleh keluarga atau kaum kerabat yang sekampung. Pengelolaan rumah makan Padang banyak menganut filsafat Minang yang demokratis, seperti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hal ini terlihat dari pembagian keuntungan yang dibagikan setiap 100 hari kerja dengan sistem bagi hasil indeks prestasi. Cara seperti ini akan mendorong gitu ya, akan memberikan semangat kepada karyawan untuk berprestasi. Mereka akan lebih berusaha melayani tamu sebaik-baiknya agar tamu mau datang kembali, karena keuntungan yang didapat oleh rumah makan juga menjadi keuntungan mereka secara tidak langsung. Mereka memiliki kesadaran di dalam diri mereka untuk lebih fighting gitu.
Untuk memahami pengelolaan rumah makan, setiap karyawan harus melewati proses pengkaderan lengkap khas rumah makan. Biasanya karir dimulai dari pencuci piring, kemudian meningkat sebagai penyiap makanan, pelayan tamu, kasir, hingga menjadi manajer. Cara penyajian hidangan ini yang terunik gitu ya, yang mungkin satu-satunya di Indonesia, bahkan mungkin satu-satunya di dunia. Pelayan rumah makan Padang mempunyai keunikan dalam penyajian hidangan. Mereka membawa sejumlah piring hidangan secara sekaligus dengan bertingkat-tingkat yang biasanya ditaruh di lengan mereka, bertumpuk-tumpuk dengan kedua belah atau sebelah tangan saja tanpa jatuh. Ya, mereka seperti punya magnet gitu di tangannya gitu, karena yang dibawa ya lengket gitu ya. Ini juga merupakan atraksi yang menarik bagi para pengunjung. Kemudian semua piring-piring kecil yang berisikan hidangan ini disajikan kepada para tamu. Tamu bisa mengambil makanan yang ia sukai dan hanya membayar makanan yang dia ambil. Ya, meskipun juga ada juga yang saya ketahui, entah ini ya kalau saya keliru mohon dikoreksi, itu ada juga beberapa tempat masakan Padang yang sudah mempergunakan troli dengan alasan efektivitas gitu. Jadi ketika ada tamu datang atau ada pelanggan datang, masakan Padang itu dimasukkan ke dalam troli-troli gitu, troli berjejer, nanti diantarkan untuk dengan alasan efektif gitu. Ya memang tidak dipungkiri juga bahwasanya makanan Padang ini sudah ada atau sudah masuk ke dalam unsur, bahkan di desa-desa di Pulau Jawa pun udah banyak gitu masakan Padang gitu kan, yang dia berimprovisasi di dalam cara pelayanannya. Ada cara yang seperti prasmanan, kita ambil sendiri, dari kita ambil nasi, kita ambil lauk, kita ambil sayur. Ada juga seperti warteg gitu, kita main tunjuk. Jaringan rumah makan Padang berkembang dari Sumatera ke Jawa dan ke Bali. Jadi kalau berdasarkan artikel yang gua baca, di Bali ini ada sekitar 100 rumah makan Padang. Data lain dari Ikatan Warung Padang Indonesia atau IWAPIN mencatat, jadi mereka punya perkumpulan gitu ya, komunitas yang disebut dengan IWAPIN, Ikatan Warung Padang Indonesia, mencatat di wilayah Jakarta dan sekitarnya ada sekitar 20.000 rumah makan Padang, dan ditambah dengan yang di luar negeri. Ya itu sudah menjadi bukti gitu bahwa sebenarnya kultur orang Minangkabau disebarkan atau didakwahkan melalui masakan Padang, hingga pada akhirnya orang mengenal orang Minangkabau, orang mengenal masakan Padang, orang mengenal Sumatera Barat, dan lain-lain keistimewaan dari Sumatera Barat. Bagaimana cemilan-cemilannya banyak laris juga gitu kan. Itu tadi, ini juga menjadi salah satu dakwah kultur gitu ya, dakwah budaya gitu dari atau melalui masakan Padang. Jadi sebenarnya mulai kapan gitu penamaan masakan Padang ini dimulai? Ada beberapa sumber dan versi gitu. Yang pertama, melansir dari Great Nesia, terdapat hasil tinjauan dari dosen dan peneliti dari Universitas Leiden, yakni Suryadi Sunuri. Pada tahun 1937, Ismail Naim memasangkan iklan di surat kabar yang berisikan restoran Padang atau rumah makan Padang. Diceritain nih di dalamnya penggunaan kalimat Padang restoran merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Para perantau Minang ini merasa terobati dengan kehadiran masakan Minangkabau tersebut dan selalu menyebut Padang restoran. Kepopuleran restoran Padang mulanya berdasarkan iklan yang menyebutkan ini terdapat di Cirebon. Lantas masyarakat datang dan mencicipi kelezatan nasi Padang ini. Menjadi ya, di samping orang Minangkabau itu kebanyakan merantau keluar dari daerahnya, ini juga menjadi pelipur lara gitu, penyejuk rindu gitu ya bagi orang Minangkabau itu sendiri, bahwasanya mereka bisa makan masakan Padang di luar daerah dari atau di luar kampung halaman mereka sendiri. Menurut sejarawan Minangkabau di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Profesor Gusti Anan, lidah orang Indonesia suka mengkombinasi berbagai jenis makanan.
Oleh karena itu, sajian nasi Padang yang mengkombinasikan berbagai menu olahan bisa disukai dan juga jadi cocok gitu di lidah orang Indonesia, terlebih lidah juga mancanegara. Paduan bumbu rempah yang banyak membuat cita rasa nasi Padang begitu otentik. Bahkan selain rasa juga, proses pembuatan masakan Padang ini juga punya ciri khas tersendiri, membutuhkan cukup waktu yang lama. Misalnya rendang dibutuhkan kurun waktu yang tidak sebentar. Pembuatan rendang membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam untuk membuat daging empuk, kering, dan menyerap. Ya, pada zaman Hindia Belanda dahulu, hanya orang-orang elit saja yang bisa makan masakan Padang ini secara langsung di restoran gitu ya. Sedangkan masyarakat biasa lebih memilih untuk memakan masakan Padang ini dibungkus, dibawa ke rumah. Hingga pada akhirnya waktu itu ada seiring pemilik restoran nasi Padang sengaja membungkuskan dengan porsi nasi lebih banyak agar masakan Padang ini bisa dinikmati oleh yang beli dan juga keluarga dari yang beli. Dalam cerita lain juga dijelaskan bahwa rumah makan Padang ini sebenarnya merupakan penamaan kontemporer bagi restoran Minangkabau yang mulai populer pada tahun 1960-an. Penyebutan Padang ini adalah bagian dari perubahan identitas yang dilakukan oleh orang Minangkabau saat itu. Menyusul pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Ini berdasarkan artikel yang gue baca ya. Setelah pemberontakan PRRI resmi berakhir pada 1961, pemerintah pusat berusaha menghabisi semua elemen PRRI. Akibatnya terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain termasuk ke Pulau Jawa. Orang Padang setelah peristiwa PRRI ini, kalau menurut Profesor Gusti tadi, orang Padang setelah PRRI disuruh melapor, disuruh ini, dibilang orang kalah, dihina-hina, jadi tahanan di daerah sendiri. Akhirnya pada keluar mereka itu. Kalau kata Profesor Gusti Anan, sejarawan Minangkabau di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Menurut Gusti, tindakan keras dan cenderung menindas dari pemerintah pusat pada waktu itu mendorong orang Minangkabau di perantauan berusaha mengganti identitas mereka dengan berbagai cara. Dua yang paling mencolok adalah nama etnik dari Minangkabau berubah menjadi Padang, serta mengganti nama diri dari khas Minangkabau menjadi Kejawa-Jawaan. Sebelumnya, sebutan lazim bagi tempat makan yang menjual masakan khas Minangkabau adalah lapau nasi, kedai nasi, los lambuang, atau karang. Dari silsilah lain juga, asal-usul rumah makan Padang atau lapau dapat ditelusuri hingga perempat kedua abad ke-19. Jadi pada waktu itu, Padang dijadikan ibu kota administratif Government van Sumatra West Coast, sekaligus dijadikan sebagai pusat aktivitas ekonomi semua hasil bumi di Sumatera Barat yang layak dijual ke pasar mancanegara harus dibawa ke Padang, dan semua barang daerah harus didatangkan dari Padang. Untuk menunjang pengiriman barang-barang tersebut, atau pemerintah Belanda membangun berbagai ruas jalan di seantero Sumatera Barat. Sarana transportasi yang populer saat itu adalah kuda beban dan pedati. Dan karena kuda perlu beristirahat, ruas jalan dibagi menjadi beberapa etape atau menjadi beberapa tahap, dibagi menjadi beberapa pemberhentian. Nah, pada setiap etape ini juga tersedia pesanggerahan atau tempat beristirahat untuk para pejabat kolonial dan penginapan bagi penumpang kuda beban dan sais pedati. Penginapan tersebut sekaligus berfungsi sebagai warung atau kedai nasi. Inilah cikal bakal rumah makan Minangkabau di pinggir jalan. Jadi ini yang mendasari sejarahnya. Rumah makan Minangkabau diceritakan oleh Profesor Gusti sudah ditemukan di luar Sumatera pada awal abad ke-20, namun baru tersebar luas pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Berhubungan dengan itu tadi, eksodus masyarakat Minang pasca PRRI. Ini berdasarkan cerita dari Profesor Gusti. Perkembangan itu didukung oleh fakta hampir semua laki-laki Minang pandai memasak. Jadi usaha yang paling gampang itu ya bikin rumah makan. Saking pandainya mereka memasak gitu ya, emang bener enak gitu kan makanannya. Sampai sekarang terkenal,
sampai sekarang ada di mana-mana dan hampir bisa dikatakan sebagai the number one food gitu. Di setiap pasar ada nasi Padang, di setiap kecamatan ada nasi Padang gitu kan. Sejarawan kuliner Fadri Rahman mengatakan bahwa teknik dan proses mengolah makanan di Tanah Minang juga berbeda dengan di perantauan, misalnya dalam mengolah rendang. Orang di luar Tanah Minangkabau biasanya berpandangan bahwa rendang identik dengan daging, padahal orang-orang Minang memandang sebagai teknik mengawetkan makanan yang tidak cuma daging, tapi bisa ikan, bisa telur, bisa tempe, dan juga sebagainya. Mereka bisa mengolah makanan-makanan itu untuk diawetkan. Menurut Fadli Rahman, jika di Jawa orang biasanya mengolah rendang sampai jadi kalio atau masih basah. Tapi kalau di negeri asalnya sana, atau di negeri Minangkabau, atau di daerah Minangkabau, teknik mengolah rendang ini dengan durasi yang sangat lama hingga mengering hitam dan awet, bahkan awetnya sampai berbulan-bulan. Menurut BBC Indonesia, berdasarkan survei pada tahun 2017, ikon nasi Padang atau salah satu ikon nasi Padang, yaitu rendang disebut sebagai makanan number one terenak di dunia. Disusul oleh nasi goreng yang ada di peringkat kedua. Karena lekatnya makanan Padang yang merupakan makanan yang kaya akan suatu filosofi, suatu historis, suatu budaya, menjadikan isu tentang memadu padankan masakan Padang yang kental akan agama Islam diolah dengan bahan-bahan non-halal ini menjadikan isu yang sensitif dan patut kita sadari juga bahwasanya isu SARA itu merupakan salah satu isu yang paling sensitif. Makanya kita juga harus bisa dibilang berhati-hati gitu dengan provokasi-provokasi berkaitan dengan isu SARA. Jadi apa SARA ini gitu? SARA ini adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut dengan keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan, dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindakan baik itu verbal maupun non-verbal yang didasarkan pada sentimen tentang identitas diri atau identitas golongan. SARA ini digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu pertama individual. Sebagai contoh di mana tindakan SARA ini dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya. Kedua, institusional. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan. Ketiga adalah kultural atau budaya. SARA yang dikategorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan. Dampak dari tindakan SARA adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan bisa jadi berujung kepada perpecahan. Ini yang sangat patut kita hindari, wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia Raya. Kita masuk kepada kesimpulan gitu ya. Meskipun sudah meminta maaf, ya sebagaimana budaya ketimuran yang kita miliki, bahwasanya kita sepatutnya memaafkan gitu. Meskipun juga ini menjadi suatu hal yang tidak sengaja, bukan berarti di kemudian hari kita bisa mudah untuk menyenggol batas-batas SARA itu. Diharapkan bagi pihak-pihak untuk memulai sesuatu yang berbau dengan unsur SARA, memiliki pengetahuan lebih dalam berkaitan dengan unsur SARA itu agar tidak menyenggol berkaitan dengan unsur SARA itu. Mungkin kalau kita hanya berbicara dan menganggap masakan Padang ini sebagai sebuah masakan yang biasa saja, tanpa unsur historis, tanpa unsur filosofis, tanpa unsur budaya, mungkin tidak menjadi soal dan tidak menjadi masalah ketika itu dipadu-padankan dengan hal-hal yang tidak lazim di dalam masyarakat kita atau di dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwasanya masakan Padang ini mengandung unsur filosofi, historis, dan juga kultural budaya di dalamnya, sehingga patut bagi kita di kemudian hari apabila itu menyenggol berkaitan dengan yang berbau unsur SARA,
untuk bisa mendapat wawasan lebih jauh gitu kan. Karena sebenarnya berkaitan dengan ketersinggungan di dalam dunia makanan ini bukan hanya di Indonesia saja terjadi. Sebagaimana contoh ketika kita ke Italia gitu ya, Italia sangat kental sekali gitu dengan budaya yang mereka miliki. Dan juga koki di Italia itu terbilang koki yang handal dan juga punya sisi sensitif bagi mereka. Sebagai contoh, karena mereka sudah memperhatikan bagaimana kombinasi dari suatu makanan. Jadi ketika kita sebagai pembeli bisa saja membuat koki di Italia tersinggung dengan cara kita meminta tambahan saus tomat, kita meminta tambahan keju. Itu sangat membuat koki atau chef di Italia menjadi tersinggung. Bahkan kalau di negara kita ketika orang tersinggung mungkin masih bisa senyum-senyum gitu ya, masih bisa senyum-senyum mesem gitu, senyum-senyum asem lah gitu kan. Sedangkan kalau di negara Italia ketika dia sudah tersinggung, ketika koki tersinggung, ketika makanannya dicampur adukkan ataupun ditambah-tambah lagi dengan kombinasi-kombinasi yang dia tidak mau, dia bisa jadi langsung mengusir Anda dari restoran saking menjunjung tinggi itu tadi, budaya itu tadi di Italia. Sebagaimana contoh juga di negeri Jepang, ketika kita makan dan bersuara slurp gitu ya, seperti contoh slurp, itu menandakan bahwa kita menghargai chef yang memasak itu. Artinya kita menyukai makanan dari chef. Sebegitunya dari segi suara saja sudah dianggap sebagai sebuah penghargaan. Dan itu juga patut kita pahami bahwasannya memang makanan itu juga merupakan representasi daripada sebuah budaya, sebuah filosofi, dan juga sebuah sejarah yang panjang. Mungkin tambahan bagi kita adalah kita ini sebenarnya adalah negara yang sangat solid, bangsa yang solid gitu, dengan berbagai macam keanekaragaman di dalamnya. Dan satu-satunya cara untuk memecah belah kita adalah dengan mengadu domba. Maka dari itu baik kita perluaslah ilmu, perluaslah wawasan. Karena banyak juga orang yang bilang kalau orang Indonesia tuh terlalu sensitif, mudah diadu domba. Ya mungkin memang iya gitu, salah satunya cara memecah belah bangsa kita ya dengan adu domba. Karena sebenarnya memang negara kita ini ya negara yang sangat solid dalam kondisi bersatu. Itulah artinya bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh gitu kan. Dan isu tentang makanan ini, ketersinggungan makanan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Dan alangkah baiknya bagi kita untuk memperluas wawasan agar tindakan-tindakan yang menyebabkan ketersinggungan antar sara di kemudian hari tidak terjadi lagi. Itu saja, terima kasih dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.